Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja beserta puji kita panjatkan kehadirat Allah Rabbil Izzati yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua berupa zahir maupun batin. Salawat beserta salamnya kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke teman-teman, dengan adanya video ini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran yang telah diberikan kepada saya dari dosen saya, yang akan saya paparkan mengenai media pembelajaran tentang proses pemilihan media pembelajaran dan dampak media pembelajaran. Sebelum saya melanjut kepada materi, mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Misbahuddin. Saya berkuliah di STI Darul Falah semester 3 Prodi PAI non-rek. Oke, kita melanjut kepada materi. Materi yang pertama yaitu tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Oke, next. Materi yang pertama yaitu proses pemilihan media pembelajaran. Sebelum mempertimbangkan dalam memilih media pembelajaran atau guru tentu sudah meyakini bahwa media adalah sebuah perantara untuk mempermudah dalam menyampaikan atau mengaplikasikan materi yang kita sampaikan sebagai pendidik kepada peserta didik agar sesuai dengan yang diinginkan atau tepat pada si penerima atau peserta didik. Next, yang harus kita ketahui mengenai dalam mempertimbangkan media pembelajaran, yang langkah pertama yaitu guru hendak merasa sudah akrab dengan media pembelajaran tersebut agar mempermudah kelancaran kita menyampaikan materi. Yang kedua, merasa bahwa media yang digunakannya dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Nomor 3, media yang dipilihnya dapat menarik minat dari perhatian siswa dan perhatian siswa. Dengan media ini, perhatian siswa bisa berfokus kepada guru dalam menyampaikan pesan dan penyampaian materi berjalan secara lancar. Next, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang ke-1 yaitu tujuan pembelajaran. Nah, media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan itu. Sedapat mungkin dipilihlah yang paling cocok. Kecocokan yang banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua yaitu keefektifan. Keefektifan ketika kita menyampaikan materi menggunakan media. Yang ketiga yaitu peserta didik. Harus adanya peserta didik. Jikalau tidak ada peserta didik, kita menyampaikan pesan mau ke siapa gitu. Yang keempat, ketersediaan media-media yang akan kita pakai. Selanjutnya, kualitas teknis. Kualitasnya bagaimana dan harus yang gimana gitu. Yang terusnya, fleksibilitas. Yang terakhir yaitu alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap pengguna media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk mengadakan media? Apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Nah, next.
Langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu penerangan atau pembelajaran. Menentukan apakah pengguna media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi. Penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuan atau keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Kedua, tentukan transmisi pesan. Yang ketiga yaitu tentukan karakteristik pelajar. Selanjutnya, klasifikasi media. Nah, yang terakhir analisis karakteristik media. Next, model pemilihan media pembelajaran. Yang saya bawakan di sini ada 3 model pemilihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu Flowchart, kedua Matrix, yang ketiga checklist. Yang pertama Flowchart adalah model pemilihan yang menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengembalian keputusan pemilihan. Yang kedua yaitu Matrix. Matrix adalah model pemilihan yang menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemikirannya diidentifikasi. Yang ketiga, checklist. Checklist adalah model pemilihan yang juga proses pengambilan keputusannya pemilihan sampai seluruh kriteria pemikirannya dipertimbangkan. Next, materi yang kedua yaitu dampak-dampak penggunaan media pembelajaran. Dari berbagai media yang bermacam-macam tentunya tidak terlepas dari dampak positif dan negatif. Kalau kita lihat dari media pembelajaran berupa aplikasi daring, dampak positif yang kita dapat yaitu nomor 1, praktis. Jadi guru tidak perlu membawa berbagai macam alat. Jadi sangat praktis kalau kita memakai aplikasi daring itu. Nah, itu nomor 1 dampak positifnya. Yang kedua yaitu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi siswa dapat mengaksesnya saat bersantai di rumah, bermain, dan lain sebagainya. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa diakses. Itu dampak positif. Yang selanjutnya yaitu kreatif. Guru dapat mengkreasi gambar, font, format, bahan ajar, dan lain sebagainya, sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar. Yang terakhir yaitu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, teknologi zaman sekarang itu semakin canggih dan ilmu pun semakin banyak. Dari teknologi yang ada seperti gawai yang dapat mengakses internet. Oke, next. Sekarang dampak negatif. Dampak negatif yang akan didapat oleh kita jikalau kita menggunakan media aplikasi tersebut. Yang ke-1 yaitu tidak akan tuntas. Nah, dalam penyampaian materi pembelajaran, apabila jaringan tidak stabil, tidak ada jaringan, maka tidak akan tuntas. Jikalau kita sedang berada di luar kota atau di perkampungan yang jauh dengan sinyal atau tower gitu, akan sangat sulit kita untuk mengakses aplikasi daring tersebut. Yang kedua yaitu tidak semua siswa memiliki gawai. Maka media pembelajaran menggunakan aplikasi daring ini bukanlah solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu siswa kurang bersemangat dalam menggunakan media pembelajaran aplikasi daring ini karena desain yang didesain oleh gurunya itu tidak menarik atau tidak enak dipandang. Oleh karena itu, si siswa tidak minat atau kurang bersemangatnya belajar. Yang terakhir yaitu tidak fokus. Ketidakfokusan ini sering terjadi jikalau kita menggunakan gawai handphone, yaitu alat bermainnya seorang siswa ataupun alat sehari-hari yang selalu digunakan oleh kita semua.
sebagai media pembelajaran ataupun apapun itu akan banyak. Jikalau kita menggunakan gawai, menggunakan handphone, akan banyak iklan atau pemberitahuan aplikasi yang dapat menggoyahkan fokus siswa tersebut. Nah, itulah teman-teman yang telah saya sampaikan mengenai materi media pembelajaran, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.